ini keputusan negara. Karena jabatan yang saudara pegang bukan sekedar jabatan birokrasi, ini posisi yang ikut menentukan ketahanan fiskal negara. Kalau fiskal kuat, ekonomi stabil. Kalau ekonomi stabil, pembangunan berjalan. Kalau pembangunan berjalan, kesejahteraan rakyat meningkat. Jadi, kalau kita gagal menjaga fiskal negara, yang dirugikan bukan kementerian saja, tapi yang dirugikan adalah rakyat. Dan kalau nggak beres, nanti NKRI-nya bisa terganggu. Jadi Anda semua di lini terdepan untuk menjaga keutuhan NKRI. Kadang-kadang sebagian dari kita, Anda mungkin nggak sadar. Jadi Kementerian Keuangan tuh sebetulnya tonggak utama dari, ada media ya? Oh, bebas deh. Dari negara ini. Kalau Anda main-main ya mungkin Anda hanya mungkin lingkungan Anda aja yang terpengaruh. Enggak. Ini bisa mempengaruhi semua. Termasuk keutuhan NKRI. Jadi ke depan saya harapkan teman-teman semua menyadari betul tugas Anda apa, dampaknya apa ke negara kalau nggak hati-hati. Karena itu saya selalu bilang jabatan di Kementerian Keuangan adalah jabatan yang menyangkut uang rakyat, dan uang rakyat harus dijaga dengan disiplin dan integritas. Bentar. Integritas adalah satu hal yang penting untuk Kementerian Keuangan. Tapi sayangnya akhir-akhir ini integritas kita sering ditanyakan banyak orang. Kalau Anda lihat aja di Bea Cukai ada yang ditangkap baru-baru ini. Pajak juga ada yang terlibat macam-macam sehingga ditahan juga. Jadi saya minta ketika ngomong integritas, bukan integritas di atas kertas, tapi betul-betul jalankan dengan benar. Saya kesulitan menjaga image kita di luar, karena sebentar-bentar pasti ada orang bilang, pajak begini, bea cukai begini. Itu yang di mata mereka ya. Jadi, padahal saya tahu sebagian besar orang sini baik-baik. Tapi karena satu dua nilai setitik, berantakan semua image integritas kita. Jadi teman-teman semua jangan main-main ke depan. Sekarang kita sama dengan lembaga yang lain. Kalau ada yang bersalah, ya akan dieksekusi. Harusnya sih kalau Pak Irjen waktu kerja dengan baik, nggak ada tuh eksekusi dari pihak luar. Saya ke depan minta ke Pak Irjen untuk bekerja lebih keras, supaya kita menemui kesalahan kita duluan dibanding orang di luar, sehingga nggak ada orang luar yang ngacak-ngacak Kementerian Keuangan lagi. Jadi tergantung nanti kalau dia masih diganggu ya berarti Pak Irjen kerjanya belum cukup baik. Tapi Pak Irjen udah bilang ke depan akan diperbaiki. Jadi saya nggak mau orang kita, pajak, bea cukai, pegawai-pegawai yang lain itu diperiksa, digerebek kejaksaan, KPK, atau polisi duluan. Kalau ada kesalahan, harusnya tim kita dari Pak Irjen yang mengetahui duluan dan kita lakukan tindakan sesuai dengan peraturan keras, sekeras-kerasnya kalau perlu, tapi yang mengendalikan kita sehingga image kita tidak terlalu buruk di luar. Tapi Anda harus ingat nanti ke depan Pak Irjen akan lebih sering-sering jagain Anda. Demi untuk itu aja. Sekarang kita bicara kondisi ekonomi.
Belakangan ini ada yang bilang ekonomi kita melemah, katanya daya beli turun. Saya cek datanya, saya lihat juga langsung ke lapangan, kayak kemarin ke Pasar Tanah Abang ya. Kelihatannya masih cukup baik. Jadi ekonomi kita tidak resesi, apalagi krisis. Paling nggak kalau dari data yang saya punya, kita cukup bagus. Dan itu untuk menciptakan hal tersebut, kontribusi Kementerian Keuangan amat besar. Jadi Anda boleh bangga dengan Kementerian Keuangan, kita bisa mengendalikan badai ekonomi sampai sekarang ini dengan cukup baik dan ekonomi kita sedang dalam fase ekspansi dengan laju pertumbuhan yang lebih cepat. Triwulan lalu kan ekonomi kita tumbuh berapa? 5,39%. Kalau sekarang mungkin Anda lihatnya, angka 5,39 apa artinya? Tapi Anda ingat, triwulan ketiga tahun lalu kita ekonominya jatuh signifikan sekali, dan kalau nggak diperbaiki dengan kebijakan tertentu di sisi fiskal, kita akan jatuh. Dan sekarang mungkin betul-betul krisis, kata ekonom-ekonom amatiran di luar itu yang ngomong. Mereka bilang kita resesi, kita krisis. Itu kalau pakai informasi yang sebelumnya. Tapi kalau informasi yang sekarang, kita ekspansi. Kementerian Keuangan jago, boleh ngaku. Ekonomi kita cukup stabil. Jadi, ke depan kita akan aktifkan semua mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang di bawah kendali Kementerian Keuangan supaya ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Kalau Anda cuma ngomong fiskal aja, itu cuma 10% dari perekonomian. Tapi kalau kita ngomong sektor non pemerintah, itu 90% dari perekonomian. Dan sebagian aturannya ada di Kementerian Keuangan. Ya pajak, ya bea cukai, impor, tarif, pelabuhan, dan lain-lain. Termasuk bagaimana memastikan finansial sektor bisa siap membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang kerjaan nggak ada ya. Pak Prima itu, ada loh, belakang loh. Pak Prima, Pak Luki, udah berubah dengan zaman dulu. Sebelumnya pasif aja. Sekarang dia aktif. Dia kalau misalnya pindah ke BI udah bisa dia sekarang. Udah jaga ya? Nggak ada yang ngerti betul sebagian kebijakan yang mempengaruhi ke kondisi moneter, dan dia berperan besar sekali tahun lalu ketika kita menjaga likuiditas di sistem perekonomian dengan memindahkan uangnya yang ada 200 triliun dari BI ke sistem perbankan. Tapi sebenarnya dia protes, jangan pak, bunganya jangan turun. Dia agak rugi. Tapi akhirnya setelah dirayu-rayu mau juga. Yang penting itu, ketika Anda diskusi dengan atasan, keluarkan semua yang Anda mengerti, sehingga atasan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Tapi kalau diputusin, udah ikutin. Pak Prima ya? Penerimaan negara tahun lalu belum mencapai target. Nah, Pak Bimo udah? Enggak ada. Kenapa di belakang lu? Karena nggak capai target ya. Karena emang kondisi susah di 3 triwulan pertama tahun lalu. Sementara belanja negara harus tetap berjalan. Program pembangunan, program sosial, program prioritas nasional, semua harus tetap berjalan. Akibatnya tekanan fiskal meningkat, defisit APBN sempat mendekati batas 3% dari PDB. Akhirnya berapa? 289 ya. Kita lumayan loh. Kita bisa memberi stimulus keekonomian, ekonominya balik, tapi batas-batas prudensi dari kebijakan fiskal tetap kita jaga. Ini orang-orang keuangan jago, di luar nggak ada yang tahu. Yang berani nyombong cuma saya aja, mereka mah nggak berani. Mereka semua bagus.
Saya harapkan nanti bapak-bapak, ibu-ibu ke depan kalau sampai level mereka bisa melakukan hal yang sama. Jadi tahun lalu mereka bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia. Bayangkan kalau sekarang lagi jelek, ada perang, harga minyak menentu, pasti fiskalnya langsung kehilangan kredibilitas. Jadi lumayanlah kita. Jadi kalau income nggak naik, pengeluaran makin gede, maka ruang fiskal kita semakin sempit. Ini yang orang pajak ada berapa? Oh nggak ngaku, nggak berani ya? Pajak sedikit. Biaya cukai udah nggak ada ya? Sedikit kali ya, udah duluan. Anda diminta nanti memperbaiki kinerja pajak semaksimal mungkin karena kita ingin ruang fiskal yang besar karena pengeluaran akan ditingkatkan terus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini kepanjangan saya pikir ya. Batuk-batuk nih. Mau nyiksa gua. Ya. Begini. Jadi gini. Pada dasarnya kita akan memastikan pendapatan kita meningkat dengan signifikan. Di pajak kita galakan Cortex. Digitalisasi. Yang masih banyak bolongnya tuh Pak Bimo. Tapi saya lihat menarik juga Cortex itu dan bagus gitu aja ya. Naik berapa gara-gara Cortex? Lumayan besar kan naiknya. Dibanding tahun lalu naik, apa turun? 30% naik. Naiknya 30%. Sama nanti biaya cukai juga sama. Kita akan galakan digitalisasi di mana kita hindarkan pertemuan langsung dengan para pelaku usaha. Sehingga kita nggak ada kebocoran-kebocoran lagi. Sehingga nggak ada tuh apa yang namanya safe room, safe house dan lain-lain supaya Anda aman lah. Tapi nanti kita perhatikan juga kesejahteraan Anda. Kalau income-nya naik dengan bagus, let's say tax ratio ke kita tahun depan bisa naik mendekati 11%. Saya akan minta bonus ke Pak Presiden supaya Anda semua dapat bonus dari pimpinan negara ini. Tapi itu untuk memasukkan yang terjadi, software tinggal software, sistem tinggal sistem. Secanggih apapun sistemnya, kalau orangnya integritasnya lemah, itu pasti gagalnya. Jadi, saya minta teman-teman semua nanti bekerja habis-habisan, jaga integritasnya, naikkan pendapatan ya, pajak dan lain-lain, supaya kita bisa double digit lah 11% tax ratio-nya. Itu bukan maunya saya, maunya Pak Presiden. Jadi kalau Anda di bawah, capaian kita di bawah itu, kita disorotin semua nanti. Yang diincar pertama, Pak Dirjen Pajak. Habis itu, Pak Dirjen Bea Cukai. Saya nomor 3 lah. Habis itu saya, tapi saya nggak bisa lari juga dari itu. Jadi setelah Lebaran nanti Anda akan melihat gaya kerja saya yang berbeda. Saya akan datang ke tempat Anda lebih sering. Jadi Anda jangan main-main, kita bangun bersama-sama pajak, bea cukai, supaya income kita bisa naik. Cuman ada kemajuan untuk bea cukai ini. Saya baru tahu, beberapa minggu yang lalu saya rapat di istana dengan Pak Presiden. Biasanya dia selalu bilang, bea cukai, bubarkan, ganti SGS. Tahu begitu? Cuman udah beda. Tadinya saya berpikir kita harus gantikan bea cukai dengan SGS. Tapi ternyata ada perbaikan. Dia bilang gini, saya lihat ada perbaikan di sana dan saya yakin kita bisa memperbaiki bea cukai sehingga tidak diberikan ke SGS. Nah,
Itu saya biasanya keluar rapat ke sana kalau mereka mulai ngomong bea cukai sama pajak, gue lemes aja. Tapi itu penghargaan yang luar biasa. Kita belum sampai, tapi sudah dilihat ada kemajuannya. Itu karena kerja keras Pak Jaka dan kawan-kawan. Dan saya minta pajak juga melakukan hal yang sama. Pajak juga naiknya, Pak. Pajak kita saya pikir tidak bisa perbaiki. Ternyata setelah digebrak-gebrak, Januari dan Februari naiknya 30%. Oh. Itu ucapan Presiden di depan para pemimpin Indonesia itu. Aman pajak? Dapat juga loh. Jadi ini kan kerjasama yang apa? Semuanya gerak bareng, bukan pajak aja, bukan bea cukai aja, pajak bea cukai jalan, yang lain juga sama. Cuman yang diincar oleh mereka adalah pajak dan bea cukai karena pendapatan kemarin kan. Jadi pujian itu merupakan penghargaan ke apa yang kita kerjakan selama ini, sekaligus pecutan. Kalau ke depan turun cilaka kita. Tapi saya yakin kita bisa maju bersama, apalagi kalau semuanya semangat, menjaga integritas, dan meyakini bahwa kinerja Anda bisa mempengaruhi masa depan NKRI. Jadi ke depan saya harap semuanya semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.